Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia Amalia Juwana, mahasiswi S2 Pendidikan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Inovatif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sugiman MSI. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran dengan berbantuan GeoGebra materi SMP kelas 8. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang garis singgung lingkaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat yang pertama, aktif, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah. Kedua, peserta didik dapat mengenali bahwa melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat dan menggambar dua garis singgung lingkaran yang melalui satu titik di luar lingkaran. Yang keempat, peserta didik dapat melukis dan menghitung panjang garis singgung yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Yang terakhir, peserta didik dapat melukis dan menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan benar. Tahukah kamu, penerapan garis singgung persekutuan luar dapat kita temukan di sekitar kita loh, seperti dua gir yang terhubung dengan rantai pada sepeda. Hal ini merupakan contoh dari garis singgung persekutuan luar. Selain itu juga, pada proses gerhana matahari total yang terjadi ketika posisi bumi terletak di antara bumi dan matahari, ini merupakan contoh dari garis singgung persekutuan dalam. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang garis singgung lingkaran, kita harus tahu pengertian dari garis singgung lingkaran. Suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik disebut sebagai garis singgung lingkaran. Seperti pada gambar di bawah ini, terdapat sebuah lingkaran yang memiliki satu garis singgung pada lingkaran. Garis singgung lingkaran terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar atau yang disingkat dengan GSPL, di mana terdapat suatu garis yang menyinggung luar lingkaran seperti contoh di bawah ini. Kemudian, yang kedua, garis singgung persekutuan dalam atau yang disingkat dengan GSPD, di mana terdapat suatu garis yang menyinggung lingkaran bagian dalam, seperti contoh di bawah ini. Baiklah, sekarang kita menentukan panjang garis singgung lingkaran dengan aplikasi GeoGebra. Namun, sebelum itu kita harus tahu rumus dari masing-masing garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar atau yang disingkat dengan GSPL. Nah, gambarnya seperti di bawah ini ya adik-adik. GSPL memiliki rumus sama dengan P sama dengan akar S kuadrat minus R1 dikurangi R2 kuadrat, di mana P merupakan garis singgung, S jarak antara kedua lingkaran. Nah, perangkat GeoGebra-nya sudah kita buka. Kemudian kita membuat dua buah lingkaran dengan radius yang berbeda. Satu yang besar, satu lingkarannya yang kecil. Selanjutnya, kita menghapus objek-objek yang memang tidak dibutuhkan atau mengganggu gambar kita. Nah, itu caranya kita hapus objek atau hapus labelnya. Selanjutnya kita buat garis yang menghubungkan antara lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil dengan menggunakan segmen yang ada pada GeoGebra. Kemudian kita mencari atau mengklik garis singgung lingkaran. Nah, jadilah seperti ini ya. Selanjutnya kita hapus garis-garis yang memang tidak diperlukan. Nah, sebelum itu kita membuat garis yang ini garis singgung lingkaran luar ya, garis singgung persekutuan luar atau GSPL. Jadi kita buat garisnya. Nah,
seperti yang saya lakukan di bawah ini, digambar ya, masing-masing garis menghubungkan garis E dengan garis F, garis G dengan garis H. Selanjutnya, apabila sudah, kita hapus garis yang memang tidak kita perlukan. Kita remove. Nah, jadilah seperti ini. Ini sudah merupakan garis singgung persekutuan luar, di mana garis EF merupakan garis singgungnya, garis AC merupakan garis penghubung antara lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil, garis AE itu merupakan jari-jari lingkaran besar, dan garis CF merupakan jari-jari lingkaran yang kecil. Kita hapus saja objek-objek yang memang tidak kita perlukan ya. Kita sembunyikan. Selanjutnya, apabila sudah jadi seperti ini, kita next step adalah kita hapus garis singgung lingkaran luar yang bawah, kemudian akan menjadi seperti ini, dan kita buat garis yang tegak lurus dengan garis A dan C. Nah, maka dia akan berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian, agar lebih jelas lagi, kita gambar dengan poligon. Nah, kemudian kita lihat sudutnya adalah sudut 90 derajat atau sudut segitiga siku-siku. Next, kita lanjut ke garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Kita gambarkan. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian dia memiliki rumus sama seperti garis singgung persekutuan luar, di mana P sama dengan akar S kuadrat min R1 ditambah R2 dikuadratkan. Nah, yang beda di situ ya, R1 dan R2-nya ditambah, bukan dikurang. Langsung saja kita aplikasikan pada GeoGebra. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, kita sama ya, cara membuatnya sama seperti garis singgung persekutuan luar tadi, sampai kita bisa melukis garis singgung lingkarannya. Selanjutnya, kita menghapus garis yang memang tidak kita perlukan. Nah, langsung kita hapus garis yang memang tidak kita perlukan ya. Jadi kita akan mencari garis singgung persekutuan dalam. Nah, maka berubah seperti ini. Kemudian kita ke segmen garis, kita buat garis AE dan CF. Kemudian kita buat titik agar bisa membedakan antara garis E dan garis F. Selanjutnya kita hapus atau kita remove garis yang memang tidak kita perlukan. Nah, maka akan seperti ini. Sudah jadi, terlihat dua buah segitiga siku-siku pada garis singgung lingkaran. Baik itu garis singgung lingkaran yang besar maupun lingkaran yang kecil. Ya, garis singgungnya yang mana? Garis singgungnya itu garis E dan F, itu merupakan garis singgung lingkaran dalam. Kemudian AE itu merupakan jari-jari lingkaran yang besar, CF merupakan garis jari-jari lingkaran yang kecil. Kemudian kita hapus objek yang memang tidak kita perlukan ya. Nah, untuk agar lebih meyakinkan kita, maka kita membuat garis yang sejajar dengan garis E dan F. Ya, seperti ini. Kemudian sudah sejajar, kita ambil segmen garis lagi, segmen. Kita buat garis, kita lukis. Ya,
kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan garis singgung lingkaran dalam. Kita ubah garis yang menghubungkan A dan C menjadi garis titik. Kemudian kita cari sudutnya. Nah, langsung pada segitiga yang besar, pada lingkaran yang besar itu ada sudut 90 derajat, begitupun pada lingkaran yang kecil ada sudut 90 derajat. Maka kenapa dia disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Dan tadi ini berkaitan dengan rumusnya. Jadi cara mencari panjang garis singgung persekutuan dalam maupun luar itu menggunakan rumus P sama dengan akar S kuadrat. S-nya ini merupakan tadi garis yang menghubungkan antara segitiga lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil ya. Nah, kemudian dikurangi R1 ditambah R2 apabila GSPD, R1 dikurangi R2 apabila GSPL. Seperti itu. Nah, ini ya, sudah kita ketahui GSPD-nya. Nah, ini bentuknya garis singgung persekutuan luar. Kemudian kita cari poligonnya, kita gambar poligon biar terlihat lebih baik. Grid-nya kita nonaktifkan, begitupun garisnya. Ini merupakan garis singgung persekutuan dalam menggunakan GeoGebra. Kita rapikan saja agar terlihat lebih cantik gambarnya. Nah, sudah seperti ini berarti. Baiklah, selanjutnya agar kita lebih mendalami tentang materi pada pertemuan kali ini, langsung aja kita ke contoh soal GSPL ya. Contoh soal GSPL yang pertama, dua buah lingkaran yang saling lepas masing-masing mempunyai jari-jari 8 cm dan 3 cm. Jarak antara kedua titik pusat lingkaran 13 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Penyelesaian. Nah, langkah pertama kita tulis diketahui. Diketahui R-nya. R itu tadi jari-jari lingkaran yang besar 8 cm, jari-jari lingkaran yang kecil, R kecil 3 cm, dan S itu adalah 13 cm. Gambarnya seperti yang di samping. Kemudian ditanya adalah PGSPL, di mana PGSPL adalah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Kemudian dijawab dengan rumus P sama dengan akar S kuadrat min R1 dikurangi R2 dikuadratkan, maka akan memiliki hasil sama dengan 12. Jadi panjang garis ini adalah 12 cm. Kemudian selanjutnya contoh soal dari GSPD, garis singgung lingkaran persekutuan dalam. Nah, contoh soalnya GSPD, dua buah lingkaran yang berpusat di titik P dan Q masing-masing berjari-jari 6 cm dan 2 cm. Jika jarak P ke Q masing-masing 17 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Langkah pertama penyelesaian, diketahui R besarnya, jari-jari lingkaran besar itu 6 cm, R kecilnya 2 cm, kemudian S-nya itu 17 cm. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah PGSPD. PGSPD adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Dijawab dengan rumus P sama dengan akar S kuadrat min R1 ditambah R2 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 15 cm. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya sendiri minta maaf. Mohon kritik dan sarannya, silahkan langsung ke email di bawah ini, nadia0081.fmipa@student.uny.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.